Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat dan masih bersemangat untuk belajar hal-hal yang baru. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Apa saja faktor penyebabnya? Ada tiga faktor. Ada faktor fisik, contohnya yang terjadi pada apa, Nak? Pada bayi yang lahir prematur. Selanjutnya ada faktor lingkungan, mungkin karena lingkungannya kotor, banyak asap kendaraan, banyak asap rokok, itu bisa mengganggu sistem pernafasan kita. Dan yang terakhir faktor penyakit. Banyak sekali penyakit yang menyerang pernafasan. Contohnya ada asma, ada bronkitis, ada flu, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya tentang bagaimana sih cara kita memelihara organ pernafasan kita. Ayo kita simak materi berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 3, dengan muatan IPA, materinya memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan manusia. Berikut cara-caranya. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Agar lebih paham lagi, mari kita bahas satu persatu. Menjaga kesehatan organ pernafasan dapat kita lakukan dengan ada 4 cara. Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Olahraga lebih seru lagi kalau dilakukan bersama teman. Selain menjaga organ pernafasan kita juga bisa menjalin silaturahmi antar teman. Ya, lebih seru lagi. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka kerja paru-paru kita juga tidak berlebihan. Yang terakhir, posisi tidur yang benar. Bagaimana posisi tidur yang benar? Yakni tidur miring ke kanan. Karena paru-paru kiri kita lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan. Maka posisi tidur miring ke kanan lebih baik diterapkan untuk lebih meringankan beban jantung. Hal ini karena jantung juga akan condong ke kanan dan menekan paru-paru kanan yang ukurannya lebih besar. Menghindari zat yang merusak organ pernafasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Perhatikan pada gambar, Nak. Asap rokoknya itu seperti monster yang mencengkeram anak-anak, ya. Anak-anak yang tidak merokok akan kita sebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif meningkatkan resiko penyakit jantung koroner sebesar 25-40%. Tingkatnya hampir sama dengan perokok aktif. Jadi hindari orang-orang yang merokok ya, Nak, ya, dan tidak kena penyakit pernafasan. Yang kedua,
menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Kalau zaman sekarang karena kita dalam masa pandemi, anak-anak jika harus keluar rumah diharapkan selalu memakai masker agar organ pernapasannya terjaga dari segala macam virus atau bahaya lain. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makan dan minuman dingin. Karena jaringan paru-paru kita sensitif terhadap dingin. Es krimnya dingin, enak, tapi ternyata tidak baik bagi paru-paru kita. Selanjutnya, menghindari makan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru kita akan lebih sedikit. Makannya boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, merawat organ pernapasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Di dalam rongga hidung kita terdapat rambut-rambut halus atau selia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang sholatnya 5 waktu tidak pernah ketinggalan, ibu yakin insya Allah organ pernapasannya akan terjaga. Kenapa? Karena saat berwudu itu kita membersihkan salah satu organ pernapasan kita yaitu hidung. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Jika anak-anak pengen tahu bagaimana kondisi terkini dengan organ pernapasannya, kita harus temui dokter. Misalnya kita tidak tahu bagaimana kondisi pernapasan kita, ya, walaupun tidak merokok. Seandainya kita terpapar asap rokok dari lingkungan kita, itu lebih berbahaya. Makanya rutinlah memeriksa organ pernapasan kita ke dokter secara berkala. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ada 4 cara. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Mana sih ventilasi ini? Lubang-lubang yang kecil di atas jendela, di atas pintu ya, Nak ya. Disebut ventilasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Seperti yang dilakukan oleh Dayu dan ibu dan kakaknya. Dia sedang membersihkan rumah. Ayo, hari ini siapa yang sudah bantu ibunya membersihkan rumah? Semoga sudah ya, Nak ya, agar rumahnya tetap rapi, tetap bersih. Selanjutnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Kenapa bisa tumbuhan hijau menghasilkan udara bersih? Nah, karena tumbuhan hijau bisa berfotosintesis. Fotosintesisnya itu akan menghasilkan gas oksigen yang bermanfaat saat kita bernafas. Siapa rumahnya yang ada pohon? Selanjutnya, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Bagaimana caranya? Ya, kita harus buka jendelanya ketika bangun tidur, pagi-pagi langsung buka jendela. Agar apa? Udara yang terkurung malam hari ketika ditutup pintu bertukar dengan udara baru, sehingga udara di dalam ruangan tidak lembab. Nah ya, setelah menyimak materi sebelumnya, agar anak-anak lebih paham lagi, mari kita praktek. Buatlah video cara anak-anak memelihara organ pernafasan. Saat pembuatan video, boleh meminta bantuan anggota keluarganya, boleh minta tolong mama, papa, kakak, adik. Contohnya, anak-anak membuat video dengan tema menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Anak-anak bisa merekam saat sedang bersih-bersih rumah bersama keluarga. Jangan lupa diberi penjelasan ya, Nak ya. Selain tema itu juga bisa memakai tema yang lain, misalnya menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan yang bergizi. Mungkin videonya lagi makan makanan bergizi, atau menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Bisa anak-anak video lagi pakai masker, pakai masker yang baik bagaimana dijelaskan. Terus ya banyak yang lain ya, Nak ya, bikin kreatif mungkin. Setelah selesai, seperti biasa videonya dikirim ke Classroom. Oke,
Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu Haidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home. Sampai jumpa, Nak.